Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindriana Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus sel, pembelahan, pertumbuhan, dan diferensiasi sel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus sel, pembelahan, pertumbuhan, dan diferensiasi sel. Siklus sel. Satu-satunya cara untuk membuat sel baru adalah dengan menggandakan sel yang sudah ada. Sel memproduksi dengan melakukan urutan kejadian yang teratur, menggandakan isinya, dan kemudian membaginya menjadi dua. Siklus duplikasi dan pembagian ini dikenal dengan siklus sel. Adalah mekanisme penting yang digunakan semua makhluk hidup mereproduksi. Pada spesies uniseluler seperti bakteri dan ragi, masing-masing pembelahan sel menghasilkan organisme baru yang lengkap. Pada spesies multiseluler, panjang dan kompleks diperlukan urutan pembelahan sel untuk menghasilkan organisme yang berfungsi. Bahkan, dalam tubuh orang dewasa, pembelahan sel biasanya dibutuhkan untuk menggantikan sel yang mati. Sel harus menyelesaikan tugasnya yang paling mendasar, meneruskan informasi genetiknya ke generasi sel berikutnya untuk menghasilkan dua secara genetik sel anak yang identik. DNA dalam setiap kromosom pertama-tama harus setia direplikasi untuk menghasilkan dua salinan lengkap. Kromosom yang direplikasi kemudian harus didistribusi secara akurat atau dipisahkan ke dua sel anak, sehingga masing-masing menerima salinan seluruh genom. Selain menduplikasi genomnya, sebagian besar sel juga menduplikasi organel dan makromolekul lainnya. Jika tidak, sel anak akan semakin kecil. Pembelahan sel. A. Mitosis. Pembelahan sel secara mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan. Hal ini terjadi pada sel eukariotik. Sel induk yang membelah mengandung kromosom diploid 2N. Sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan mitosis adalah dua sel anakan yang juga diploid atau 2N. Maka dari itu, pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak identik. Pembelahan mitosis terjadi selama pertumbuhan dan reproduksi seksual pada hewan dan manusia. Mitosis terjadi pada sel meristem somatik. Sel telur yang telah dibuahi sperma menjadi zigot. Zigot membelah beberapa kali secara mitosis untuk membentuk suatu embrio. Tahapan mitosis. Yang pertama, profase, yaitu sentriol akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Selain itu, kromosom juga akan mulai terlihat memendek dan menebal. Yang kedua, metafase, yaitu sentrosom sudah berada di kutub sel dan dinding-dinding selnya menghilang. Kemudian kromosom mulai tersusun rapi di bidang ekuator sel. Yang ketiga yaitu anafase, pemisahan kromatid dari bagian sentromer kromosom. Kromatid ini bisa bergerak karena ada tarikan benang mikrotubulus yang melekat pada sentromer. Dan yang terakhir telofase, diawali dengan menghilangnya benang spindle dan posisi membran inti yang kemudian mulai terlihat. Selain itu, mulai terjadi juga yang namanya sitokinesis yang menghasilkan dua sel dengan kromosom diploid. Pembelahan sel yang kedua yaitu meiosis. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Tahapan pembelahan meiosis. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 1, terdiri dari 5 fase yang berbeda. Fase yang pertama disebut leptoten. Pada fase leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Setelah fase leptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu fase zigoten. Pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Pada fase selanjutnya disebut dengan pakiten. Di fase pakiten ini ada duplikasi kromosom. Fase pakiten juga membentuk kromosom tetrad. Setelah fase pakiten, ada yang namanya fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses pindah silang ini terjadi, fase selanjutnya yaitu diakinesis, yaitu
membran inti menghilang dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 selesai. Setelah itu, metafase 1, yaitu kromosom homolog mulai tersusun rapi dengan bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada 2 sentromer dan masing-masing kromosom homolog. Sedangkan pada anafase 1, yaitu kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Selanjutnya, telofase 1, yaitu membran inti mulai membentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari suatu sel eukariotik membelah menjadi 2 sel anak. Pada telofase 1, selnya membelah 2 dengan kromosom haploid. Pada profase 2, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula berbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Selanjutnya, metafase 2. Kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator, mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Sedangkan pada anafase 2 terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatid yang sudah dipisahkan ini resmi disebut dengan kromosom. Dan yang terakhir yaitu fase telofase 2, di mana benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Hasilnya adalah 4 sel anakan. Selanjutnya ada pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel ini dapat didefinisikan sebagai peningkatan komponen-komponen seluler. Terdapat 2 macam pertumbuhan sel, yaitu pertumbuhan yang berakibat meningkatkan ukuran sel tetapi tidak jumlah sel. Terdapat 4 fase pertumbuhan. Yang pertama ada fase lag, di mana pada saat pertama kali organisme ditumbuhkan pada media kultur yang baru biasanya tidak segera didapati peningkatan jumlah atau massa sel. Fase lag tidak dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena selnya sudah tua atau kekurangan ATP, esensial kofaktor, serta ribosom. Selain itu, fase lag dapat terjadi apabila sel mengalami kerusakan sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan kembali. Lamanya fase lag bervariasi tergantung dengan kondisi sel dan sifat dari media. Sel yang sudah tua atau baru saja dikeluarkan dari tempat penyimpanan atau dikultur dalam suatu media dengan kandungan nutrisi yang berbeda akan membutuhkan fase lag yang lebih panjang jika dibandingkan dengan sel yang masih muda dan dikulturkan pada media yang baru yang sama. Lalu setelah itu ada fase log, di mana organisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum tergantung pada sifat genetik, medium dan kondisi pertumbuhan. Kecepatan pertumbuhan konstan, sel membelah dengan meningkat jumlahnya dalam interval yang teratur. Pada fase ini, sel mempunyai kesamaan sifat kimia dan fisiologi sehingga banyak digunakan dalam studi-studi biokimia. Nah, selanjutnya itu fase stasioner, yaitu pada fase ini kurva pertumbuhan berhenti dan kurva horizontal. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan nutrein dan O2. Keseimbangan jumlah sel yang membelah dan yang mati, tipe organisme, serta akumulasi limbah toksik seperti asam laktat. Bakteri mampu tumbuh pada maksimum populasi sel, yaitu 1 kali sel per mililiter, sedangkan protozoa dan alga hanya mampu tumbuh sekitar pada tingkat populasi 1 dikali 106 sel per milimeter. Dan yang terakhir itu dinamakan fase kematian, di mana pada fase kematian adanya perubahan lingkungan tumbuh seperti kehabisan nutrisi dan akumulasi limbah toksik menjadi faktor penyebab menurunnya jumlah sel hidup. Sel mengalami kematian dan polaritmik. Selanjutnya ada diferensiasi sel. Nah, diferensiasi sel adalah proses di mana sel mengalami perubahan dalam ekspresi gen, yaitu menjadi jenis sel yang lebih spesifik. Proses diferensiasi sel memungkinkan organisme multisel untuk menciptakan tipe sel dan rencana tubuh fungsional yang unik.
Proses diferensiasi sel didorong oleh genetika dan interaksinya dengan lingkungan. Tahap diferensiasi sel ialah yang pertama, ada zigot. Zigot adalah ovum yang fertilisasi dibuahi oleh spermatozoa. Bagian atas ovum ampious disebut dengan kutub animal terdapat pada oplas atau sitoplasma ovum yang nantinya akan menjadi bakal ektoderm. Bagian bawah kutub ovum disebut dengan kutub vageral oplas yang akan menjadi bakal mesoderm, sedangkan bagian samping antara kedua kutub yang akan menjadi bakal endoderm. Endoderm bakal tumbuh menjadi epidermis dan saraf. Endoderm bakal menjadi lapisan lendir saluran pencernaan bersama kelenjar dan paru. Mesoderm bakal menjadi jaringan pengikat, penunjang, otot, dan alat dalam. Nah, yang kedua ada blastula, di mana terjadi pada tingkat pertumbuhan embrio, terbentuk daerah kelompok sel yang akan menjadi jaringan utama tubuh. Setelah diferensiasi, populasi sel menjadi epidermis, saraf, notochord atau sumbu penyokong primer, mesoderm. Diferensiasi dimulai terjadi pada kelompok sel blastomer atau sel blastula sebelah bakal menjadi endoderm, sebelah atas bakal menjadi ektoderm, dan bagian tengah bakal menjadi mesoderm. Selanjutnya ada tubulasi. Pada tingkat selanjutnya adalah grastula. Pada tingkat grastula, embrio sudah mengandung 3 lapis benih yang terjadi dari sel-sel yang tersusun di daerah tertentu tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada tingkat grastula baru berupa daerah sel, sedangkan pada tingkat grastula sudah menjadi lapisan yang sangat jelas. Diferensiasi selanjutnya dengan terbentuknya 3 lapisan benih, yaitu ektoderm sebelah luar, ektoderm sebelah dalam, dan mesoderm di tengah. Selanjutnya ada tubulasi. Pada tingkat tubulasi, ketiga lapis benih sudah berupa bumbung sehingga menjadi bumbung epidermis yang melingkup seluruh permukaan tubuh. Bumbung saraf bagian depan bakal menjadi otak dan bagian belakang bakal menjadi batang saraf punggung. Bumbung endoderm menjadi lapisan lendir saluran pencernaan, dan bumbung mesoderm akan menjadi otot dan alat dalam dan rongga tubuh. Diferensiasi makin rinci pada tingkat tabulasi. Lapisan ektoderm membentuk bumbung epidermis atau kulit, dan bumbung saraf lapisan endoderm membentuk bumbung saluran pencernaan, lapisan mesoderm membentuk bagian bumbung dan saluran yang berbagai alat dalam. Dan yang terakhir ada organogenesis. Pada tingkat organogenesis, diferensiasi lebih rinci lagi. Di sini sudah terbentuk seluruh macam jaringan dan alat tubuh secara lengkap, sehingga pada saat kelahiran anak sudah dapat bentuk yang tetap. Pada beberapa vertebrata rendah seperti ikan, amfibi masih di tingkat berudu sebagai bentuk tetap. Selanjutnya ada faktor terjadinya diferensiasi. Yang pertama ada faktor intrinsik, yaitu faktor luar, yaitu suplai bahan metabolis dan elektrolit, gas pernapasan, gravitasi, suhu, sinar matahari, pH letak sel, dan kadar zat induktor dan mesoderm. Dan sedangkan faktor intrinsik yaitu faktor yang ada di dalam, yaitu ada hormon dan Hb normal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.